Bab 286. Pembukaan season 2. Ke kamar kita aja. Yuk. Terlalu lama di kamar ini hanya akan membuat kamu sedih. Alfian membantu Aileen untuk berdiri dan membawanya ke kamar mereka. Aileen duduk di tepi tempat tidur dengan mata yang masih basah, sementara Alfian memilih duduk di sisinya. Sayang, aku sangat mengerti perasaan kamu sebagai seorang ibu. Ibu manapun pasti akan sangat terluka. Tapi, kita nggak boleh terpaku di tempat yang sama. Kita masih ada 3 anak lain yang butuh perhatian, terutama Bim Bim. Enggak baik kalau dia melihat kamu terus menangis. Alfian mengusap air mata yang membasahi pipi wanita itu. Aku hanya belum bisa ikhlas saja. Enggak apa-apa. Wajar, tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kesedihan. Allah enggak suka itu, dan Bian juga enggak akan bisa istirahat dengan tenang kalau mamanya terus-terusan seperti ini. Aileen merenungi ucapan suaminya. Selama 4 tahun ini, ia seolah melupakan apapun di sekitarnya. Jarang melayani suaminya dengan baik. Perhatian terhadap anak-anak pun berkurang. Seolah jiwanya ikut tenggelam bersama tubuh putri kecilnya. Teringat bagaimana Bo melalui masa remajanya tanpa perhatian lebih dari sang mama. Bray melewati masa pahit dengan memendam perasaan bersalahnya. Dan sibung si Bim Bim yang lebih banyak dijaga oleh pengasuh. Perlahan rasa bersalah menjalar ke hati. Aileen kembali terisak-isak membenamkan diri dalam pelukan suaminya, yang menjadi tempat ternyaman untuk bersandar. Maafin aku, Mas. Aku sudah melalaikan tanggung jawabku sebagai istri dan ibu. Aku mengabaikan kamu dan anak-anak karena tenggelam dalam rasa sedihku sendiri. Tidak apa-apa, sayang. Aku paham. Bisiknya dengan lembut. Sekarang kita harus ikhlas. Bian memang tidak ada bersama kita lagi. Tapi dia akan selalu hidup di hati kita. Dalam hangatnya pelukan sang suami, Aileen mengangguk. Alfian baru melepas pelukan setelah wanita itu lebih tenang. Ia membelai wajah dan mengusap air mata yang mengaliri wajah istrinya. Lalu, mengecup kening dan berakhir dengan tautan bibir yang manis. Aku kangen sama kamu. Kapan lagi kamar kita bisa sangat dulu? Entah mengapa kalimat singkat penuh makna itu membuat pipi Aileen merona. Aku mandi dulu. Geras seharian di luar. Saat Alfian masuk ke kamar mandi, Aileen memilih menyiapkan diri. Mereka menghabiskan waktu yang singkat itu dengan meneguk manisnya gelombang rindu. Menghangatkan kembali hati yang pernah beku dan mengusir nestapa yang membelenggu. Aileen yang belum mampu mengatur napas itu menjadi panik saat mendengar suara ketukan pintu. Mas, itu pasti Bim Bim. Biar dulu. Seakan tak rela melepas, Alfian kembali mengurung Aileen dengan lengannya yang kokoh. Mama, Papa, bukain pintunya. Suara menggemaskan itu mulai terdengar. Tuh kan, nanti nangis dia. Mas. Aileen hendak mendorong dada. Namun Alfian tak memberi celah. Enggak apa-apa. Nanti juga ada mbaknya yang urus. Mamanya dipinjam Papa dulu. Dia suka cemburu kalau lihat kamu peluk aku. Makanya pinjam mamanya harus sembunyi-sembunyi. Anaknya lebih galak dari satpam kompleks. Untuk pertama kali, Aileen tertawa lepas. Alfian benar-benar pandai membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Papa! Suara si bungsu terdengar lagi. Namun, kemudian disambut oleh sahutan Mbak Lily. Bim Bim sayang. Ikut Mbak Lily, yuk. Kita main di bawah. Mamanya lagi istirahat. Sayang. Tapi Bim Bim mau sama mama. Iya, kita tunggu mama di bawah aja sambil main. Mau Mbak Lily ajarin warnain gambar? Enggak. Bujuk wanita itu. Mau. Akhirnya luluh. Bim Bim mengikuti wanita itu dan meninggalkan kamar. Aileen dapat bernapas lega setelahnya. Aman, udah ada Mbak Lily. Alfian masih enggan melepas wanita itu. Aileen membalasnya dengan membenamkan kecupan di pipi. Makasih, Mas. Makasih untuk kesabaran kamu terhadap sikapku yang kadang seperti anak kecil. Kamu kan memang masih kecil. Ia merapikan helai rambut yang menjuntai di wajah, lalu membenamkan kecupan di kening. Gimana kalau kita liburan berdua? Sepertinya kamu butuh suasana baru. Gak mau, Mas. Aku mau di rumah aja sama anak-anak. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi istri yang baik untuk kamu dan ibu yang kuat untuk anak-anak. Aku juga gak mau Bian terbebani dengan kesedihanku. Iya, sayang.
Kita mulai dari awal lagi, ya. Anggap saja ini ujian untuk kita. Ikhlaskan Bian. Dengan begitu hati kita akan damai. Insya Allah. Untuk itu aku butuh kamu. Keduanya saling memeluk. Aileen benar-benar merasa beruntung memiliki Alfian dalam hidupnya. Sosok suami yang begitu sempurna di matanya. Tak ada kekurangan apapun yang ia lihat dari Alfian. Ia layaknya perisai yang selalu melindungi keluarga kecilnya dengan tangguh. Dan waktu. Ia berlalu dengan cepat tanpa terasa. Bergulir seiring hari yang berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Mengalir alami layaknya deburan ombak, dan berhembus lembut seperti tiupan angin. Alfian dan Aileen selalu yakin bahwa akan selalu ada harapan baru di setiap harinya. Setiap doa akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik. Lain kali harus hati-hati, ya, Dek. Kalau main di luar rumah harus pakai sandal atau sepatu. Biar kakinya nggak keiris pecahan beling lagi. Seorang pria berjas putih mengulas senyum ramah. Tangannya mengusap puncak kepala seorang anak perempuan berusia 5 tahunan dengan lembut. Bayi Alfiano Darmawan telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Tubuh tingginya berbalut kulit putih, secara fisik ia serupa dengan sang papa. Namun, kelembutannya adalah warisan dari sang mama. Kini, ia sedang menjalankan program profesi di sebuah rumah sakit untuk mendapatkan gelar dokternya. Makasih, kakek dokter ganteng. Nanti kalau Ica gede mau nikah sama kakek dokter aja. Balas anak perempuan itu penuh semangat. Jemari kecilnya menyeka ujung mata dari jejak tangis yang ditinggalkannya beberapa saat lalu. Ica, anak kecil belum boleh mikirin nikah. Kau tegur sang ibu dengan pipi mendadak merah. Maaf, Ica memang agak bawel dan suka bicara seperti orang dewasa. Bau terkekeh pelan. Anak perempuan berpakaian serba pink dengan rambut dikuncir dua itu terasa sangat menggemaskan di matanya. Gak apa-apa, Bu, namanya anak kecil. Sekali lagi terima kasih bantuannya. Saya nggak tahu bagaimana jadinya kalau nggak ada dokter. Habisnya tadi Ica ngamuk enggak mau dijahit kakinya sama dokter lain. Sama-sama, Bu. Dari bibirnya kembali terulas senyum ramah. Matanya memandang sosok gadis kecil tersebut. Kepingan kenangan masa lalu pun hadir kembali. Betapa sikap centil dan manja gadis kecil itu berhasil membangkitkan kenangan akan adik kecilnya yang hilang belasan tahun lalu. Menambah tikaman kerinduan. Menyiksa batinnya. Bianku, andai kamu ada di sini. Mama, Papa dan Kakak pasti gak akan sedih seperti sekarang. Tersadar dari lamunan, Bau melirik ke arah arloji yang melingkar pada pergelangan tangannya. Kemudian segera melangkah meninggalkan ruang IGD. Sudah lama? Tanyanya kepada dua pemuda yang duduk di mobil. Baru saja. Balas Raffi tanpa menoleh. Ia duduk santai di kursi kemudi sambil memainkan ponselnya. Sama seperti Boy, Raffi tumbuh dengan menjadi seorang pemuda yang sukses di bawah naungan ayah sambungnya. Ia menjadi pengusaha di usia yang masih sangat muda. Meskipun secara fisik ia adalah perpaduan antara kedua orang tua kandungnya, namun karakternya menyerupai ayah sambungnya, Joe. Irit bicara, terkesan dingin, dan satu lagi, lumayan pemalu. Habis dari mana memangnya? Tanya Boy lagi. Biasalah, temenin Raffi ngawasin jodohnya. Yang ini adalah Harlan Hadiwijaya. Sahabat dekat Boy sejak duduk di bangku SD. Ia juga merupakan keponakan Darren dan Melati. Di usianya yang masih sangat muda, Erlan telah mewarisi harta orang tuanya yang sudah pergi lebih dulu. Memiliki wajah rupawan dengan harta melimpah menjadikannya incaran para gadis. Kalau suka itu langsung dilamar, bukan diawasi aja. Boy terkekeh setelah mengucapkan kalimat bernada sindiran itu. Insecure dia. Balas Erlan, membuat Raffi menghembuskan napas panjang. Daripada diambil orang. Bau menyeringai. Diam. Kepalan tinju Raffi mendarat ke bahu Boy. Tentunya Boy paham dengan baik tentang gadis mana yang dimaksud Raffi. Kamu beruntung masih bisa melihatnya. Yang sakit itu kalau rindu sama orang yang udah nggak ada. Erlan yang duduk di belakang memejamkan mata sejenak. Sepintas bayangan gadis kecil hadir dalam ingatan. Siapa memangnya yang sudah pergi dari hidup kamu? Sebelah alis Boy terangkat tipis. Penasaran dengan rahasia yang selama ini disimpan oleh Erlan.
Mungkin rahasia itu adalah satu-satunya hal yang Boy tidak tahu dari sahabatnya itu. Ada. Kalian gak perlu tahu. Erlan terkekeh setelahnya. Namun tak dapat menyembunyikan luka yang memancar dari matanya. Tatapannya lantas teruju pada layar ponsel, di mana terpatri gambar seorang gadis kecil yang menghiasi masa lalunya. Rasanya terlalu berlebihan, tetapi gadis mungil itu adalah cinta pertamanya. Selamat ulang tahun, Bian. Ucapnya dalam hati sambil memandangi layar ponsel. Gambar itu ia ambil secara diam-diam. Tak pernah sekalipun ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada Boy yang memiliki kedekatan dengannya layaknya saudara. Bahkan saat Bian dinyatakan hilang, Erlan sedang berduka karena baru saja kehilangan ayahnya dalam sebuah tragedi pembunuhan. Hatinya benar-benar hancur saat itu. Ponsel milik Boy berdering, membuyarkan lamunan. Assalamualaikum. Ucap Boy sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Nak. Suara Bunda Riana terdengar panik. Masih di parkiran rumah sakit, Bunda. Ini baru mau jalan. Kenapa? Mama kamu pingsan. Boy, kamu bisa pulang dulu. Dalam sekejap, informasi itu membuat tubuh Boy terasa lemas. Namun ia berusaha untuk bersikap tenang dan tidak gegabah. Astagfirullah. Kok bisa? Bunda. Bunda juga nggak tahu. Kita cuma ngobrol dan mama kamu tiba-tiba jatuh di kamar. Ya udah, aku langsung pulang. Bunda, tolong jagain mama. Ya. Iya. Nak. Hati-hati, dan jangan ngebut. Panggilan terputus. Boy mendesak Raffi untuk melajukan mobil menuju rumahnya. Beruntung jarak rumah sakit dengan rumah tak begitu jauh, sehingga mereka tiba hanya dalam 10 menit. Boy baru dapat bernapas lega setelah memastikan bahwa kondisi sang mama stabil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menatap papa yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menggenggam tangan. Mungkin lagi kepikiran adek. Makanya sampai pusing dan pingsan. Tapi mama nggak apa-apa. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Tangan Alfian berpindah mengusap puncak kepala istrinya. Untung pingsannya bukan karena pengaruh hamil lagi. Boy terkekeh sambil membenarkan selimut mamanya. Memangnya kamu mau punya adik lagi? Enggak. Cukup. Balas Boy cepat. Lalu, beranjak keluar kamar dan membiarkan kedua orang tuanya berdua di kamar. Gimana keadaan mama kamu? Boy. Tanya Melati sesaat setelah Boy keluar kamar. Enggak apa-apa. Umi. Mungkin keinget adik Bian aja. Baik Riana. Iren. Mia dan Melati bernapas lega. Terutama Riana yang begitu mengkhawatirkan adiknya. Kehidupan Riana sekarang cukup bahagia bersama Galih dan ketiga anak mereka. Phil memiliki 2 adik laki-laki. Adrian dan Aslan juga sudah menginjak usia remaja. Begitupun dengan Iren, yang memiliki 2 anak perempuan. Yasmin dan Naira dari pernikahannya dengan Joe. Sedangkan Mia dan Bara hanya memiliki Alea, yang membuat Bara begitu posesif menjaga putri satu-satunya. Dan Melati, ia memiliki 2 anak dari pernikahannya dengan Darren, yaitu Zain dan Sarah yang juga sudah menginjak usia remaja. Kamu dari mana semalam? Dicari Abi loh. Tanya Melati kenapa Erlan yang menghilang dari rumah sejak semalam. Enggak kemana-mana. Umi. Nginap di apartemen aja. Sama siapa? Melati melayangkan tatapan penuh curiga. Berdua dengan Raffi. Umi. Tanya aja orangnya. Melati melirik ke arah Raffi, yang langsung disambut dengan anggukan kepala oleh pemuda itu. Bau memasuki sebuah pondok pesantren sederhana dengan ditemani Erlan. Tadinya, Aileen berencana mengunjungi tempat tersebut bersama Melati sambil membawa bantuan berupa logistik. Kebetulan sang pemilik pondok adalah kawan Abah dan juga ayah mertuanya. Namun, rencana itu akhirnya batal karena kondisi fisik Aileen yang cukup lemah. Sehingga Boy diminta untuk menggantikan. Beruntung Erlan sudah mengenal pemilik pondok tersebut. Sejak memasuki tempat itu, Boy merasakan sesuatu yang berbeda. Seorang gadis bercadar berhasil mencuri perhatiannya. Bahkan ia begitu kesulitan untuk mengalihkan perhatian dari sosok gadis tersebut. Itu siapa? Tanyanya kepada Erlan. Jangan tanya, aku benci banget sama dia. Jawab Erlan, sambil membantu menurunkan kardus dari mobil. Hah? Benci kenapa?
Tanyanya heran, setelah melihat kekesalan di wajah Erland. Dia itu jahat. Erland menghembuskan napas panjang, kemudian berdecak. Namanya Amila. Dia anak perempuannya Ustadz Syam. Terus alasan kamu benci apa? Aku nggak suka sama dia sejak pertama kali bertemu. Buruknya Oma malah berniat menjodohkan aku dengannya. Oh iya. Bola mata Bai membulat karena terkejutnya. Ia kembali melirik gadis bercadar tersebut. Tadi, ia sempat mengobrol singkat dengan gadis itu. Tapi, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Jangan ketipu sama tampilan. Bukankah kamu pernah bilang iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat? Bao menatap gadis bercadar itu. Dadanya berdetak tidak karuan. Seperti ada magnet yang menariknya ke sana. Ia yakin ini bukan cinta karena sudah ada gadis lain yang mengisi hatinya sejak lama. Sungguh menyebalkan gadis itu malah menyukai pria lain. Diam-diam Bai mengulas senyum. Matanya terus memerhatikan gadis dengan penampilan serba tertutup itu. Hanya matanya yang terlihat, tetapi tampak sangat indah. Astagfirullah. Enggak boleh ditatap lama-lama, bukan mahram. Kenapa dilihatin terus? Kamu suka? Teguran Elan menyadarkan Boy dari lamunan. Enggak. Siapa namanya tadi? Amira. Boy berusaha mengalihkan perhatian. Tetapi, gadis itu seolah memiliki magnet yang terus menariknya. Ia terpaku oleh sorot matanya yang teduh. Bab 287